warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil azhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa iqbali amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap dewan juri dan para jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Festival Dakwah Bil Hikmah oleh Satuan Komunitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman dai-daiyah yang selalu menemani. Semoga Allah selalu memberikan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mencurahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya yang tak terhitung, tak terbilang, tak terukur, dan tak habis-habisnya diberikan sampai akhir zaman. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau manusia sempurna, beliau manusia berakhlak mulia, beliau manusia yang tak pernah mencaci maki, dan beliau manusia yang semasa hidupnya dikenang sampai detik ini. Tak lain tak bukan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju jalan yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota, yakni ad-dinul Islam. Seiring berjalannya waktu, izinkanlah kami pribadi, Sa'adah dari MA Ma'arif Bangil, menyampaikan kata demi kata menjadi kalimat, kalimat demi kalimat menjadi teks yang bermanfaat dengan judul Pemuda Generasi Pemimpin Bangsa dengan Meneladani Karakter Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Membangun manusia Indonesia harus diawali dengan membangun karakter kaum muda. Sebagai generasi muda, mereka harus dibina sebaik-baiknya dengan memberi bekal keterampilan, kepribadian, budi pekerti, dan akhlak yang mulia. Dan salah satu lembaga pengembangan serta pembinaan adalah Satuan Komunitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, dengan maksud tujuan mewadahi serta melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, dan untuk meneruskan cita-cita para ulama yang berjuang sebelum kita. Berbicara tentang pemuda, siapakah pemuda itu? Berhadaplah cermin, acungkan jarimu ke arahnya, itulah pemuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, tiang agama itu adalah para pemuda-pemudinya. 200 tahun yang lalu pun Syekh Al-Mustafa Al-Ghulani pernah berkata, inna fi yadis syubbana amral ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Dan kata-kata ini pula diiyakan oleh filsuf barat, the youth of today are the leaders of tomorrow, yang intinya sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan di tangan serta derap kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Akankah yang menjadi pemimpin harus tua? Tidak,
Hancurkan paradigma jahiliyah ini. Justru yang mudalah yang memimpin, alasannya yang pertama. Yang muda itu pemberani. Ingat peristiwa Ras Bangkok yang pada akhirnya dapat merumuskan naskah proklamasi. Coba bayangkan kalau seandainya kaum muda diam dan mengamini celotehan golongan tua, maka besar kemungkinan Indonesia tidak akan pernah merdeka sampai detik ini. Yang kedua, yang muda itu energik, punya powerful, pikiran segar, ingatan tajam, dan di waktu inilah mereka mengalami masa keemasan dalam proses kehidupannya. Dan yang ketiga, yang muda itu jujur dan belum terkontaminasi oleh apapun. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai generasi muda yang sejati, haruslah kita tahu bahwa masing-masing kita adalah pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, bahkan pemimpin bagi negara dan bangsa. Maka jadikanlah kepemimpinan kita ini dengan meneladani kesuksesan kepemimpinan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran telah menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Rasulullah merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia, dan diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat, dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential in History. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki kecerdasan yang tinggi dalam mengelola, mengatur, serta menempatkan masyarakat pada posisi kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan utama, yakni membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Rasulullah selalu mengutamakan akhlak mulia, dan dalam sabdanya pun, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demikian pula diakui oleh Sayyiduna Husain, cucu beliau sendiri, bahwa Rasulullah merupakan sosok pribadi yang menyenangkan tak menakutkan, tegas tidak keras, lemah lembut tidak kasar, dan tidak pernah menuntut serta menggerutu. Semoga Allah menjadikan kita semua generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak, negaranya kuat, rakyatnya sehat. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua pemimpin yang mau mempelajari dan meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan demikian pula dapat mewujudkan NKRI yang thayyibah, amanah, dan menjunjung tinggi nilai syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur. Pemuda baik membawa papan, sambil berjalan membawa hantaran. Maafkanlah saya yang masih banyak kekurangan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih,
cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.